Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi untuk kembali belajar bersama tentang model pembelajaran. Hari ini yang akan kita bahas adalah model pembelajaran sudut. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang model pembelajaran kelompok, sekarang kita akan belajar tentang satu model baru lagi, yaitu model pembelajaran sudut. Salah satu model pembelajaran yang bisa dilakukan di kurikulum 2013 di Indonesia. Seperti apa model pembelajaran sudut? Ada yang mungkin tahu? Nah, kita akan membahasnya mulai dari persyaratan-persyaratan yang ada di model pembelajaran sudut. Jadi, model pembelajaran sudut. Jadi, ada berapa sudut yang perlu kita bahas? Ada di sini adalah jumlah sudut yang disediakan adalah 5 sudut. Nah, pertanyaannya, apakah kelima sudut itu akan dibuka setiap harinya atau hanya satu sudut? Jadi setiap hari membuka satu sudut secara bergantian atau bagaimana? Jawabannya adalah setiap hari dibuka 2 sampai 5 sudut. Jadi dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa minimal yang kita persiapkan dalam model pembelajaran sudut itu adalah kita mempersiapkan 2 sudut, itu minimal ya. Jadi tidak boleh mempersiapkan cuma satu sudut, 2 sampai 5 sudut. Dalam kondisi tertentu dimungkinkan satu sudut lebih dari satu kegiatan. Jadi meskipun kita misalnya hanya membuka 2 sudut, bukan berarti di situ kita juga hanya melaksanakan 2 kegiatan. Di sudut A 1 kegiatan, sudut B 1 kegiatan, tidak seperti itu. Tapi boleh misalnya di salah satu sudut kita memberikan atau menyiapkan lebih dari satu sudut. Misalnya ya sudut A itu kita menyiapkan 1 kegiatan, tapi di sudut B itu kita menyiapkan 2 kegiatan. Nah, pertimbangan ini berdasarkan apa? Tentunya berdasarkan pertimbangan waktu. Ketika kita menyusun tentang perencanaan pembelajaran materi yang akan kita sampaikan, kalau hanya 2 kegiatan mungkin dirasa waktunya nanti akan terlalu longgar, masih akan bersisa banyak, maka kita butuh tambahan kegiatan. Bisa jadi dalam satu sudut itu makanya bisa 2 kegiatan, lebih dari 1 ya teman-teman, seperti itu. Jadi di sudut yang sama tapi kegiatannya itu beragam, ada 2 misalnya, ada 3, itu nggak masalah. Jadi kita tetap memperhatikan dari sisi waktu, dari sisi kebutuhan, tidak hanya memperhatikan dari sisi sudutnya saja. Jadi kita harus paham bagaimana cara kita memanage waktu. Jadi ketika kita sudah bisa memanage waktu, kita kan biasanya paham ya, oh materi ini akan tersampaikan, akan bisa dikerjakan anak dalam sekian menit seperti itu. Nah, lalu apakah terikat dengan tema subtema atau tidak di model pembelajaran? Tentu saja terikat dengan tema dan subtema. Meskipun nantinya di setiap sudut itu pastinya akan disediakan alat permainan, alat pembelajaran yang sesuai dengan sudut. Namun tetap saja dalam pembahasannya akan menyesuaikan tema atau subtema. Jadi alat permainan yang ada di sudut tersebut bisa diganti menyesuaikan tema dan subtema. Jadi tidak bersifat paten ya. Kalau sudut bahasa isinya ya cuma buku-buku bahasa, tidak seperti itu, bisa berganti. Jadi menyesuaikan tema dan subtema. Sudut-sudut kegiatan merupakan pusat kegiatan. Jadi sudut-sudut kegiatan itu tempat anak-anak melakukan aktivitas, melakukan kegiatan. Jadi di situ tempatnya anak beraktivitas, berkarya dan bermain sesuai dengan kegiatan yang sudah disediakan. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan bahwa alat main di situ diganti menyesuaikan tema. Jadi anak tidak bosan meskipun sudutnya itu sama. Hari ini kita misalnya membuka sudut tentang kebudayaan, besok kita membuka sudut kebudayaan lagi, itu subtemanya mungkin sudah beda yang dibahas. Jadi permainannya yang disediakan di situ juga
berbeda, jadi tidak masalah. Sudut yang dibuka disesuaikan dengan indikator dan peralatan yang disiapkan. Nah, ini kembali mengekor ke tema dan mengekor ke perencanaan pembelajaran. Ketika kita membuat perencanaan pembelajaran itu indikatornya kita ingin melihat apa. Nah, itu bisa mudah kita nilai ketika anak melakukan aktivitas di sudut yang mana. Nah, itu kan guru yang bisa mempertimbangkan. Serta peralatan yang disiapkan itu apa. Nah, sudut dibuka menyesuaikan dengan indikator dan peralatan yang disiapkan. Kalau yang disiapkan itu adalah bahan alam, otomatis di sudut tentang bahan alam. Seperti itu. Kalau yang dipersiapkan itu misalnya tentang alat musik, misalnya benda-benda tradisional seperti itu, benda-benda dari tanah liat, maka mungkin yang akan dibuka adalah tentunya yang lebih pas adalah sudut kebudayaan. Nah, di sini di model pembelajaran sudut ini pembelajarannya sudah mulai berdasarkan pada pembelajaran berbasis minat. Jadi anak dibebaskan memilih sudut kegiatan yang disukai. Jadi anak memilih. Ketika kita menyediakan dua sudut misalnya, nah ketika kita menyiapkan dua sudut, setelah kita mempersiapkannya, ternyata anak lebih suka di sudut kebudayaan ya, silahkan. Berarti di sudut kebudayaan, kegiatan yang ada di sudut kebudayaan. Nah, apakah anak-anak harus melakukan atau beraktivitas di semua sudut yang disediakan? Nah, ini adalah tugasnya guru ya. Jadi memang anak-anak tuh memilih kegiatan yang disukai berdasarkan sudut yang sudah dibuka. Jadi dibebaskan memilih sudut kegiatan yang disukai. Tetapi guru juga harus mengarahkan agar anak itu kegiatannya lebih bervariatif dan merasakan semua yang ada di sudut, kegiatan yang ada di sudut. Maka jika anak sudah selesai, anak bisa berpindah dan anak juga dimotivasi agar apa? Agar dia bisa mengerjakan semua kegiatan, meskipun tidak harus ya, tapi kan alangkah lebih baiknya jika anak-anak bisa menyelesaikan semuanya. Jadi tugas guru bagaimana memotivasi, menyediakan semua kegiatan yang menarik untuk dikerjakan di masing-masing sudut. Pengelolaan kelas dalam model pembelajaran sudut yang pertama adalah pengaturan terkait dengan alat bermain dan perabot yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, khususnya pada sudut-sudut kegiatan. Jadi alat bermain dan perabot itu sudah menyesuaikan dengan sudut. Jadi alat bermain itu mencerminkan sudut yang ada di situ. Jadi pas sinkron antara nama sudut dengan alat bermain dan perabot yang ada di situ tuh sinkron. Sumber belajar dan hasil kegiatan anak akan dipajang atau mungkin ada semacam kayak majalah dinding tapi berupa hasil karya anak. Terus juga bisa memiliki loker-loker yang itu isinya adalah hasil karya. Jadi ada portofolio tentang hasil karya anak. Nah di sini di portofolio itu biasanya diambil dari setiap tema tuh diambil dari hasil karya anak yang terbaik. Nah biasanya akan ada yang namanya pameran hasil karya anak. Jadi itu hasil karya yang terbaik dari anak, hasil portofolionya. Seperti itu di pembelajaran sudut. Setelah digunakan untuk pembelajaran, alat bermain tentunya dirapikan dan disimpan. Tentunya baik dengan model pembelajaran apapun itu setelah selesai bermain, guru mengarahkan anak untuk segera merapikan kembali. Jadi anak mandiri untuk merapikan dan bertanggung jawab dengan alat permainan yang sudah digunakan. Ini dari sisi pengelolaan kelas. Lalu kita mulai dari bagaimana prosedur aktivitasnya. Kegiatan awal, seperti biasa ya, kegiatan awal itu dilaksanakan bagaimana? Bernyanyi, ada kuis, ada tebak-tebakan, ada doa, mengucapkan salam, berdiskusi atau membangun scene setting terkait dengan topik pada saat itu, terus diskusi kegiatan yang akan dilaksanakan, atau mungkin memberikan suatu permasalahan yang akan diselesaikan pada kegiatan inti.
Tidak lupa di kegiatan awal biasanya ada aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan fisik motorik, misalnya tepuk. Nah, tepuk semangat itu saja kan sebenarnya aktivitas yang kegiatan fisik motorik seperti itu. Bernyanyi sambil tepuk atau mungkin senam otak. Nah, seperti itu. Kita mulai ke kegiatan inti. Isinya apa? Pendidik bersama dengan anak membicarakan tugas-tugas. Kalau saya bilang tugas-tugas itu sepertinya kok berat ya. Jadi mungkin lebih ke membicarakan aktivitas atau kegiatan bermain yang diprogramkan di sudut-sudut kegiatan. Terus untuk pembukaan sudut di setiap harinya tentunya disesuaikan dengan indikator seperti yang tadi sudah dijelaskan, indikator dan sarana alat pembelajaran yang ada yang dipersiapkan. Jadi sudut yang dibukalah yang dipilih anak. Setelah sudah menjelaskan bahwa ini sudut yang dibuka ini, anak kemudian dibebaskan untuk memilih sudut kegiatan yang disukai sesuai dengan minatnya. Anak dapat berpindah sudut kegiatan sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh pendidik. Pendidik hanya memberi motivasi. Ini juga saya jelaskan ya. Jadi karena anak dapat berpindah sudut kegiatan sesuai dengan minatnya tanpa ditentukan oleh pendidik, ini menimbulkan suatu kekurangan ya teman-teman. Jadi kekurangannya di mana? Bisa jadi anak itu belum menyelesaikan kegiatan di sudut satu karena dia sudah males mau nyoba sudut lain. Jadi dia pindah sudut. Setelah pindah sudut pun mungkin dia tidak akan menyelesaikannya. Ada kan anak yang mungkin tipenya bosenan. Jadi akhirnya dari semua hasil karyanya, aktivitasnya di masing-masing sudut itu tidak maksimal. Benar sih merata semuanya itu didatangi anak beraktivitas di situ, tapi hasilnya tidak maksimal semuanya. Padahal sebenarnya mungkin anak bisa, hanya mungkin butuh dimotivasi. Nah, seperti ini yang dinamakan tugas pendidik memberikan motivasi. Jadi mungkin pendidik tidak harus mengejudge anak harus pindah atau nggak boleh pindah nanti ke sini. Itu enggak, tapi itu tetap guru itu memberi yang namanya motivasi. Ini belum selesai. Bagaimana kalau kita selesaikan dulu? Nanti kita pindah atau mungkin bagaimana kalau teman sudah mencoba dipindah, terus nanti kalau sudah selesai kita balik lagi ke sini ya, kita menyelesaikan. Nah, agar apa? Agar semua hasil karyanya maksimal, semuanya nggak ada hasil karya yang tidak selesai seperti itu. Jadi memang kalau jadi seorang guru PAUD itu memang harus multi talent ya. Kadang harus bersikap seperti layaknya anak-anak untuk menarik perhatian, kadang juga harus heboh sendiri, lebay. Nah, itu udah biasa dimiliki, sifat-sifat yang biasa dimiliki oleh guru TK. Jadi kalau guru TK itu nggak lebay, itu malah kayaknya nggak pas gitu ya. Jadi guru TK itu biasanya emang heboh, ceria. Nah, untuk apa sebenarnya itu? Untuk menarik motivasi anak, untuk mendekati anak, untuk bisa menarik perhatian anak. Selanjutnya ada kegiatan istirahat atau makan, sama halnya dengan kegiatan pada model pembelajaran kelompok ya. Biasanya dilakukan dengan apa? Makan bersama, menanamkan kebiasaan baik, berdoa sebelum makan, harus cuci tangan dengan protokol kesehatan, cuci tangan sesuai langkah-langkah yang terstandar. Setelah kegiatan makan selesai, waktu yang disediakan dapat digunakan untuk bermain di dalam maupun di luar kelas. Tentunya di sini ketika sudah selesai bermain ataupun waktunya untuk kembali masuk, maka anak bertanggung jawab dengan apa yang sudah dimainkan saat itu. Untuk kegiatan akhir biasanya diisi secara klasikal. Jadi anak-anak yang tadinya terpencar, terbagi dalam beberapa sudut, maka akan bergabung kembali dalam lingkaran, mungkin dalam kelas secara klasikal bersama-sama. Lalu di situ bisa ada kegiatan bercerita, bernyanyi, gotong royong membersihkan kelas, mengembalikan sudut, terus mungkin juga bisa berdiskusi kegiatan yang telah dilakukan. Jadi ingat ya, berdiskusi ya, bukan hanya sekedar mengingat pembelajaran apa yang sudah dilakukan. Jadi kalau diskusi itu ada timbal balik, tidak hanya sekedar recalling. Jadi kalau hari itu belajarnya misalnya itu bermain ublek, tahu ublek ya. Jadi
dia menggunakan pewarna, terus dengan bahan makanan, pewarna makanan, dengan tepung kanji yang diublek, terus akhirnya anak mengecap. Nah, di situ anak belajar tentang apa? Pertanyaannya bukan tadi kita belajar tentang apa. Anak pasti akan jawab mengecap. Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Nah, kalau pertanyaan seperti itu kan misalnya anak akan bertanya, Bu, tadi saya mencampur warna kuning dan warna oranye, jadinya kayak pelangi. Misal, Bu, saya tadi mencampur warna hijau, tapi saya nggak tahu warna hijau tadi saya dapat dari mana. Misalnya mungkin teman-teman ada diskusi, oh tadi warna hijau itu biasanya percampuran dari warna apa dan apa ya teman-teman, adakah tadi yang menemukan? Nah, itu berarti diskusinya terbangun, terbentuk. Jadi ada high order thinking skill. Jadi anak berlatih untuk berpikir tingkat tinggi, tidak hanya mengingat anak-anak hari ini sudah belajar tentang apa ya. Tidak hanya seperti itu, tapi apa yang kamu dapatkan. Bahkan mungkin yang didapatkan itu adalah sesuatu yang tidak direncanakan, tidak ada di perencanaan, tapi didapatkan. Nggak apa-apa, hargai itu, karena itu adalah pembelajaran yang anak-anak dapat. Jadi bagaimana anak bisa menilai apa yang sudah dipelajari hari itu, seperti itu. Terus memberikan informasi kegiatan esok hari. Terkait dengan memberikan informasi, bisa diberikan secara langsung detail. Besok kita belajar tentang ini, tapi bisa juga menggunakan clue. Hari ini kita sudah belajar menggunakan pewarna dengan kegiatan ublek. Besok kita akan belajar pewarna lagi, tapi besok itu beda. Kita menggunakan pewarnanya bukan dari makanan. Bukan dari bahan pewarna makanan, tapi dari makanannya asli. Dari tumbuhan asli. Kira-kira tumbuhan apa ya yang akan kita jadikan pewarna besok? Anak-anak penasaran? Besok masuk ya, kita berkegiatan bersama. Jadi membentuk rasa penasaran anak. Jadi anak akan antusias untuk sekolah. Bagaimana caranya? Seorang guru harus menanamkan bahwa yang namanya sekolah itu adalah aktivitas yang menyenangkan. Selanjutnya ada kegiatan berdoa, mengucapkan salam, terus juga ada pembiasaan lain setelah itu, misalnya bernyanyi, berbaris untuk pulang, seperti itu.